Enjoy! Thank you guys for 1,000 subscribers. Thank you. So, karena udah mencapai 1,000 subscriber, we decide to make a new content in this channel. It's called Mau Cerita. Nanti di konten Mau Cerita ini kita bakalan bahas kasus-kasus or case yang belum terpecahkan, something mysterious, horror, cerita-cerita lucu, dan anything. Untuk mengawali konten Mau Cerita ini, kita punya salah satu cerita mengenai salah satu hakim yang terkenal dengan bijaksananya karena beliau menilai suatu kasus dengan cara yang unik, sehingga membuat kebanyakan orang menyebutnya seorang hakim yang sangat bijaksana. So who is the person? Frank Carpio, seorang pria kelahiran 23 November 1936. Beliau merupakan salah satu hakim kepala di kota Providence, negara bagian Rhode Island, Amerika Serikat. Frank dikenal dengan kebiasaannya untuk selalu melihat sisi lain dari pelanggar hukum dan menentukan solusi terbaik bagi pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku, namun juga dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja keputusan yang sudah dibuat? So, ini dia 5 keputusan yang out of the box, yang pastinya bakal membuat kalian terkesan. Here we go! So, yang pertama kita punya kasus mengenai seorang kakek berusia 96 tahun yang didakwa karena melanggar peraturan mengenai batas maksimal melintasi zona aman sekolah. Cerita mengenai kasus ini sempat viral karena ada salah satu video yang beredar di IG, atau mungkin kalian pernah melihat video ini di media sosial kalian yang lainnya, mengenai bagaimana Frank menentukan penyelesaian hukum dari kasus ini. Nah, aku bakalan puterin cuplikan videonya, so ayo kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi videonya aku dapat di Twitter. Kelihatan banget ya, udah tua si Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Kawawa, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I... Amazing. Nah, kita udah lihat sama-sama kan tadi di dalam videonya, si kakek Koela ini menceritakan bahwa dia udah tua, dia can't drive that fast, dia nggak bisa nyetir secepat itu, maksudnya melebihi batas yang sudah ditentukan, dan dia menyetir hanya saat dibutuhkan. Nah, saat itu dia mengantar anaknya yang sakit kanker untuk mencuci darah. Ini dia yang menjadi topik kita, bagaimana cara si judge atau si hakim Frank ini memutuskan bahwa kakek Koela ini tidak bersalah, dengan melihat dari sisi kemanusiaannya, di mana kakek Koela ini sudah berusia 96 and still care of his son yang berusia tadi sudah 63 tahun, dan dia mengantar anaknya untuk cuci darah. Itu luar biasa banget, sungguh sangat bijaksana. And he said your case is dismissed, atau kasusnya diberhentikan. Let's move kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini lucunya, seorang anak berusia 6 tahun diajak untuk memutuskan kasus hukum bagi ibunya yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke guys, jadi kan anak-anak terkenal dengan kepolosan serta keluguan mereka. Nah, bagi Hakim Frank, kepolosan ini dianggap bisa menjadi atau memberikan masukan yang bijak dan juga jujur. Jadi ceritanya bermula ketika seorang ibu yang memarkirkan mobilnya di sebuah trotoar. Nah, kita tahu kan kalau trotoar itu sebagai tempat untuk pejalan kaki. Tapi ibu ini menolak untuk didenda sebesar 1,3 juta. Jadi di sana kalau kita melanggar peraturan ini didenda sebesar 1,3 juta rupiah. Nah, karena ibunya menolak, maka denda tersebut dilipat gandakan lagi menjadi 2,6 juta.
Ketika ibu ini mengelak dengan berbagai macam alasannya untuk menolak membayar tiket tilang tersebut, Hakim Frank merasa ada indikasi kebohongan. Kemudian selanjutnya Hakim Frank ini memanggil Janice, sang anak dari ibu tersebut. Oke, jadi hal ini menjadi cerita lucu selama persidangan berlangsung karena Hakim Frank mengajak Janice untuk memutuskan penalti apa yang cocok untuk ibunya. Jadi ada 4 pilihan yang ditawarkan oleh Hakim Frank. Yang pertama, di mana ibunya harus membayarkan 4 juta sebagai penaltinya. Kemudian pilihan kedua membayarkan 1,3 juta, sedangkan pilihan ketiga si ibu mendapatkan potongan sehingga hanya membayar 670.000 saja. Dan yang keempat, si ibu tidak mendapatkan penalti sama sekali. Nah, si Janice memilih pilihan yang ketiga, yaitu ibunya membayarkan penalti sebesar 670.000. Keputusan yang diberikan Janice ini cukup adil, bukan? Tapi anehnya si Hakim Frank ini malah bertanya apakah Janice sudah makan atau sarapan. Kemudian Janice menjawab belum. Nah, Hakim Frank memutuskan bahwa ibunya tidak perlu membayar penalti, tetapi harus mengajak Janice beserta kakak-kakaknya untuk sarapan. Gimana? Aneh kan? Bijaksana bukan? Oke, next. Untuk kasus yang ketiga ini, ada seorang calon mahasiswa karena dia masih berada di SMA tahun terakhir, tertangkap kamera melanggar lampu merah. Nah, dia sempat mengelak ketika hakim menanyakan bahwa apakah dia benar-benar melanggar. Tetapi kemudian Hakim Frank ini menunjukkan bukti video bahwa dia melanggar. Setelah berbincang beberapa saat, laki-laki ini mengatakan bahwa dia akan masuk ke salah satu perguruan tinggi. Nah, secara mengejutkan, si Hakim Frank memutuskan membebaskan dia dari pelanggarannya, namun dengan satu syarat, yakni setelah 4 tahun dia harus melapor kepada Hakim Frank bahwa dia telah berkuliah dengan baik dan dia telah menyelesaikan kuliahnya atau telah diwisuda. Wow, semudah itu Ferguson. Case selanjutnya. Nah, untuk kasus yang keempat ini, di mana Hakim Frank membebaskan pelanggar lalu lintas, kemudian justru memberikan teguran kepada polisi karena tidak memasang rambu-rambu lalu lintas dengan benar. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang tertangkap polisi karena memarkir mobilnya di tempat yang ada tanda larangan parkirnya itu. Nah, jadi ketika ditangkap dia tuh mengelak bahwa sebelum dia sudah banyak yang parkir di situ. Jadi menurut dia, oh mungkin gak apa-apa, aku juga parkir di sini aja. Dan yang kedua, laki-laki tersebut bilang kalau di tempat itu nggak ada tanda larangan parkir. Nah, setelah dicek kembali memang nggak ada tanda larangan parkir. Jadi Hakim Frank memutuskan untuk bahwa si anak ini, si laki-laki ini tidak bersalah dan malah memberikan teguran kepada pihak kepolisian karena tidak memasang rambu-rambu lalu lintas dengan benar. Kalau di sini ada nggak yang kayak gitu? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Kita lanjut, move to case kelima. Jadi case terakhir yang akan kita bahas dari sekian banyak case yang sudah ditangani oleh Hakim Frank. Untuk kasus yang terakhir ini, di mana Hakim Frank menghapuskan denda pelanggar lalu lintas karena mengantarkan saudaranya yang sedang sakit. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang mendapatkan tilang saat mengantarkan saudaranya menuju rumah sakit. Wanita ini mengaku kalau hari itu dia tidak ingat bahwa sudah melakukan pelanggaran. Seharian berada di rumah sakit dan aku mengendarai kendaraan dengan cepat karena aku khawatir dan aku dalam kepanikan karena membawa saudaraku yang sedang sakit. Si wanita itu. Nah, kemudian si Hakim Frank ini memberikan keputusan hanya mendendanya sebesar 300.000, itu berkurang 600.000 dari denda awal sebesar 900.000. Wow. Tapi ternyata hal itu belum selesai. Nah, pada akhirnya Hakim Frank memutuskan untuk tidak memberikan hukuman apapun terhadap wanita tersebut karena menurutnya wanita itu telah menunjukkan tindakan kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Lalu Hakim Frank membiarkan wanita tersebut pergi dari persidangan. Wow. Oke, itu tadi guys 5 kasus dari banyak kasus yang sudah ditangani oleh Hakim Frank yang menunjukkan bagaimana seorang hakim yang bijaksana.
Menurut kalian gimana guys? Silahkan komen di bawah. Oke guys, kalau kalian mau rekomendasikan aku untuk ngebahas suatu case, silahkan komen di bawah. Thank you so much guys, and see you in Mau Cerita time lainnya. Bye! So, apa saja keputusannya yang sudah dilakukan?